Halo guys, welcome back my YouTube channel. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang misteri pembunuhan Korean Zodiac Killer. Apa sih itu pembunuhan Korean Zodiac Killer? Sebelum aku bahas, kalian subscribe dulu ya. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, makasih. Aku akan lanjut videonya. Ciki ciki cik boom. Pembunuhan berantai Hwaseong terjadi pada tanggal 15 September 1986, di mana itu adalah pembunuhan pertama. Ditemukan jasad perempuan parubaya yang terikat oleh pakaiannya sendiri. Kemudian, pada tanggal 3 April 1991, terjadilah pembunuhan pada seorang wanita dengan motif pola pembunuhan yang sama. Dan polisi juga meyakinkan bahwa pelaku pembunuhan itu bisa saja sama, tidak mungkin berbeda, karena motif pun sama gitu kan, motif, pola, segala itu sama, diikatnya itu sama. Dan pembunuhan itu juga terjadi di Hwaseong, di mana Hwaseong itu adalah letak desa yang sangat sepi tanpa kurangnya penduduk, dan jalanan-jalanannya pun sepi. Pembunuhan itu terjadi di ladang sawah, saluran air, di tempat-tempat sepi. Pokoknya ditemukan mayat-mayat itu tuh di tempat-tempat kayak gitulah. Oh gila ya tuh orang ya. Aku sih nggak nyangka banget itu pembunuhan sampai seniat gitu, dengan motif pola yang sama dari pembunuhan pertama sampai pembunuhan selanjutnya. Itu orang gila apa bagaimana ya? Harusnya tuh dia tuh kerja, cari uang, bisa menghasilkan apa aja, daripada dia membunuh, ujung-ujungnya juga masuk penjara. Tapi, tar dulu nih, sebelum aku bilang dia masuk penjara, pelakunya ini belum terungkap loh. Terungkap deh, salah. Terungkap guys, maaf guys, sudah terungkap. Aduh, kasihan banget dah tuh orang ya. Lalu, polisi mengumpulkan beberapa barang bukti yang ditemukan di TKP dan daftar-daftar orang yang dicurigai oleh polisi. Kemudian pelaku itu menghilang pas korban terakhir ditemukan pada tahun 1991. Dan polisi menyimpulkan bahwa pelaku sudah dipenjara atau pelaku meninggal di dalam penjara. Setelah beberapa tahun kemudian, kasus pun menjadi kadar luasa, tetapi polisi tetap terus mencari tahu kebenaran misteri pembunuhan Hwaseong. Tidak lama kemudian, polisi berhasil mendapatkan DNA dari pelaku di jasad korban terakhir. Dan polisi pun membawa DNA tersebut ke tim forensik untuk diteliti apakah itu benar DNA dari pelaku tersebut. Setelah melakukan hasil penggandaan DNA, akhirnya polisi menemukan titik terang dari hasil penggandaan DNA yang dilakukan oleh tim forensik. Lalu, pada akhir 2019, polisi dari wilayah Gyeonggi-nambu menginformasikan bahwa mereka berhasil menemukan pelaku tersebut, tapi sayangnya pelaku tersebut sedang menjalani hukuman dengan kasus yang lain. Dan pelaku tersebut bernama Lee Chun-jae, di mana pelaku tersebut mirip seperti sketsa yang sudah beredar di seluruh masyarakat Korea Selatan. OMG. Akhirnya pelaku itu berhasil tertangkap oleh polisi. Aduh, makasih loh polisi udah nangkep tuh pelaku akhirnya. Kalau nggak ditangkap kan kesian, nanti dia ngelakuin lagi pembunuhan mulu.
emang hobinya tuh ngebunuh, bukan hobinya tuh nyari uang. Kalau aku kan hobinya nyari uang, bukan ngebunuh. Anjay. Dan ada salah satu supir bus yang mengingat bahwa ada salah satu penumpang dari penumpang busnya yang mirip dengan sketsa yang sudah dipubliskan di Warga Korea Selatan. Maka dari itu, berkat supir bus yang telah mengingat sketsa itu dan mengingat muka yang pada penumpang tersebut, akhirnya pelaku tersebut tertangkap. Ya, terima kasih juga sih buat supir yang sudah mengingat-ingat sketsa, dan pada akhirnya pelakunya tertangkap dan dikenakan hukuman yang setimpal-timpalnya. Walaupun akhir dari sebuah misteri ini sudah terungkap, ada lagi yang bikin warga Korea Selatan itu sampai geger lagi, yaitu beberapa produser ternama mengadaptasi sebuah cerita ini menjadi sebuah film dan drama-drama. Nah, film-filmnya itu aku akan kasih gambar-gambarnya di atas apa aja, dan drama-dramanya apa aja di atas ini. Nah, nanti kalian bisa lihat. Dan film-filmnya itu ada Memories of Murder, Confession of Murder, dan beberapa film-film lainnya. Dan drama-dramanya itu juga ada Tunnel, Partner of Justice, dan juga yang lainnya. Nah, gambarnya tuh ada di sini ya, film dan dramanya. Oke, sekian dari video yang udah aku sampaikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share videonya ke seluruh teman-teman kalian. See you next time. Bye-bye.